Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang ini mendapat beragam komentar. Minggu 22 Oktober menjadi malam bersejarah buat Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi akhirnya resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Prabowo yang didampingi oleh Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju menyampaikan deklarasi Gibran sebagai bacawa pres untuknya. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan. Karir Gibran melesat begitu cepat. Di tahun 2021, ketika itu Gibran Rakabuming masih berusia 34 tahun dengan pengalaman yang minim. Akhirnya Gibran lolos menjadi wali kota Surakarta, Jawa Tengah, diusung oleh PDI Perjuangan. Belum tuntas tugas sebagai wali kota, 2 tahun kemudian, 2023, Gibran dipinang menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto. Manuver politik putra sulung Jokowi yang begitu cepat menimbulkan reaksi. Pasangan baca pres Amin dan Ganjar pun bernada santai bersepakat saling menghormati dan menjaga pemilihan presiden yang damai. Oke. Kalau Gibran jadi cawapres, Bapak ikhlas nggak Pak? Jadi nggak jadi juru kampanye? Semua orang punya hak untuk menjadi pejabat apapun. Ya, selamat kepada Gibran. Welcome to the jungle. Selamat datang dalam pertempuran politik. Mari kita susun rangkaian persaingan politik dengan riang gembira. Karena kita adalah sesama anak bangsa. Mari kita objektif, rasional, terbuka, jujur. Apakah itu persaingan yang paling berat gitu Pak? Bagi Amin tidak ada yang berat karena Amin yakin menang. Sekarang kita tahu siapa saja yang akan ikut kontestasi. Jadi mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai pasangan. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi. Supaya masyarakat nanti bisa menilai dan memilih yang paling tepat. Lain halnya dengan pengamat politik Adi Prayitno. Menurutnya, publik perlu mendengar pidato Gibran, program apa yang akan dibawanya nanti untuk menarik simpati rakyat. Positioning politik sedang ditunggu betul sebenarnya oleh publik. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Mas Wali Kota, Mas Gibran ini ya soal bagaimana portofolio politiknya minimal dari segi narasi yang akan disampaikan kepada publik. Oleh karena itu saya ingin ngomong 2 hal ya. Putri, pertama, Gibran ini tentu harus membuktikan secara kualitatif kepada publik apakah pengalaman politiknya yang cuma 3 tahun di Solo itu bisa sebanding dengan 4 kompetitornya itu ya. Yaitu Anies, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar dan Mahfud yang kita tahu mereka memiliki pengalaman politik yang relatif agak sedikit lebih lama ketimbang Gibran. Yang kedua tentu harus diuji juga apakah secara kuantitatif Gibran ini mampu mentranslate, mampu menghijrahkan pemilih Jokowi itu otomatis akan mendukung Gibran Rakabuming Raka. Itu yang saya sebutkan, ini satu pertaruhan yang nggak gampang karena apapun ya betul Gibran itu bukan Jokowi. Elektabilitas itu tidak bisa diterjemahkan. Oleh karena itu butuh kerja-kerja yang sebenarnya terukur, kompleks, meyakinkan publik untuk datang ke masyarakat dan memilih Prabowo Subianto dan Gibran. Karena pada saat yang bersamaan, 2 kompetitor, 2 penantangnya juga melakukan hal yang sama. Betul. Tim TV One mengabarkan. Usai dideklarasikan